Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amma ba'du. Masya Allah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan siapapun yang hadir saat ini mengikuti kajian ba'da subuh rutin, saat ini mendengarkan suara ini, Allah senantiasa sehatkan lahir batinnya, dimuliakan derajatnya, soleh soleha anak keturunannya, soleh soleha rumah tangganya. Allah kabul semua doa harapan cita-citanya. Yang punya hutang Allah mudahkan bayar hutangnya. Yang mau nagih, yang sedang nagih hutang Allah mudahkan nagih hutangnya. Masya Allah. Allah mudahkan juga bisa bolak-balik ke Mekah dan Madinah. Suatu saat kalaupun kita meninggal ada dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah sampai mana kita? Tentang babu wujubi shaumi Ramadan ya. Babu wujubi shaumi Ramadan. Kita kirim Fatihah dulu kepada pengarang kitab. Ini kitab Riyadhus Shalihin, pengarangnya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah nama aslinya adalah Syekh Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarif An-Nawawi. Nawawi ini sebagai lakob julukan karena Ibn Syarif Zakaria Muhyiddin Syarif ini lahirnya di kota Nawa. Jadi sebutnya Nawawi, seperti Al-Bantani, sebutan Al-Bantani, Al-Bandungi. Liridhoillah wali syafaati rasulillah wali karamati awliyaillah wali ma'unatil ulama'illah. Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarif An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita nggak usah lama-lama ya, 15 menit cukup ya. Masya Allah. Yang penting kita istiqomahnya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Babu wujubi shaumi Ramadhana wa bayani fadli siyami wa ma yata'allaqu bih. Babu wujubi shaumi Ramadhana ieu bab ngejelaskeun wajibna saum dina sasi Ramadan. Wa bayani fadli siyami jeung ngajelaskeun jeung mertelakeun fadilah-fadilah asyami dina sasi saum, perkara saum, wa ma yata'allaqu bihi jeung naon bae anu aya hubunganna jeung saum puasa dina bulan Ramadan. Masyaallah. Qala ngandika saha Allah Gusti Allah taala anu maha luhur saha Allah. Kahartosnya kahartos. Nah, nanti kita campur-campur aja bahasanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei jalma-jalma nu ariman, ya ayyuhalladzina amanu, hei jalma-jalma nu ariman. Kutiba tos dicatat alaikum ka aranjeun sadayana, kutiba tos diwajibkeun. Nah, dalam tafsir kontemporer begitu, tafsir Kementerian Agama, ini kutiba asluhu min kataba, dicatat nulis, wis ditulis. Sampun den tulis, sampun den catat. Kutiba tos dicatat, kutiba telah diwajibkan alaikum ka aranjeun sadayana. Naon anu diwajibkeun? Asyamu nyaeta puasa. Saum cenah. Orang Sunda mah biasanya puasa, saum enggak hari ini? Tapi pada saat di Jakarta, saum enggak? Apa Kang Heru? Saum. Oh iya, saum itu puasa. Kama kutiba anu tos diwajibkeun alal ladina kajalma-jalma min qablikum, sebelum di antara kalian. Jadi puasa itu tidak seperti yang untuk kita saja. Jadi orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu pernah melakukan risalah puasa, tapi puasanya beda. Jadi saat Rasulullah setelah dia hijrah ke Madinah, kota Yasrib namanya, dia tinggal di Madinah kemudian menjalankan puasa. Ada salah satu sahabat namanya Qais bin Sirham. Siapa namanya? Qais bin Sirham. Sakali deui, saha nami sahabatna? Qais bin Sirham. Jadi nama sahabatnya adalah Qais bin Sirham. Qais bin Sirham ini adalah dia tukang batu. Qais bin Sirham kerjaan setiap harinya ada batu, angkat batu, ada batu, belah batu, ada batu, angkut batu, ada batu, jual batu. Jadi setiap hari
Qais bin Sirham ini jualan setiap hari kerjaannya kuli ngebelah batu, kuli ngangkut batu. Jadi nah Qais bin Sirham kira-kira usia 45 tahunan. Nah kalau sekarang mah ya pemuda lagi jag-jag-jagnya, lagi ganteng-gantengnya, lagi sehat-sehatnya. Cuman karena orang-orang Arab ya tinggi besar mungkin ya. Qais bin Sirham pada saat dia puasa, kemudian menjelang maghrib dia pulang. Pas nyampe rumah nggak ada apa-apa. Bilang ke istrinya, "Neng gelis dedeh menak. Cing atuh aya sauma atuh milarian kapayun ya aya artos meser tadi tuh kapayun. Ada uang ini silakan beli ke depan." Cenah gitu kata siapa sahabat saya tadi siapa namanya? Hah? Qais bin Sirham. Kemudian istri Qais ke depan nyari bala-bala nyari kolak. Ya anggap begitulah kira-kira. Nggak bakalan mungkin ada di Yasrib atau di Madinah di Tanah Gurin ada bala-bala kan zaman-zaman dahulu. Ini dikiaskan saja. Setelah pulang istrinya nyampe ke rumah, akhirnya dapat yaitu bala-bala buat tajil. Pada saat nyampe rumah suaminya tidur. Masya Allah kata istrinya, Allah kakanda, aduh ayang nabet tidur nabet sare ketiduran, katanya mau dibangunin gak berani. Istri yang soleh dia tidak berani membangunkan suaminya yang sedang istirahat. Masya Allah nikmat banget. Akhirnya apa? Kira-kira jam 8 jam 9. Jam 8 jam 9 istrinya ngebangunin Qais bin Sirham akang. Bukan ngebangun maksudnya bangun. Pada saat sudah bangun, Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah. Ya Allah kenapa saya tidur? Kamu kelamaan beli bala-balanya. Kata siapa? Qais bin Sirham. Hampura hampura ayang da tadi milarian bala-bala tera dalam milarian bala-bala tidak kedah nguriling heula cenah gitu. Ampun paralun, Masya Allah pada saat udah datang nggak berani dia makan bala-bala. Akhirnya apa? Dia melanjutkan puasa lagi. Jadi membatalkan puasa bedanya orang-orang dahulu dengan orang-orang kita. Kalau dulu yang membatalkan puasa tidur saja membatalkan puasa. Akhirnya Qais bin Sirham seperti biasa aktivitasnya besoknya dia kuli sebagai tukang batu, angkut batu. Ada batu, belah batu. Singkat cerita karena dia tidak sahur, pingsan. Akhirnya ramailah berita gaduh. Sampai berita itu informasi kepada Rasulullah. Lapor, ya Rasulullah. Kepada Rasulullahnya, ada apa gerangan? Cenah Qais pingsan. Mohon Rasulullah. Betul Rasulullah, Qais bin Sirham pingsan. Dia pingsan informasinya dia tidak makan sahur. Waktu mau buka dia ketiduran. Pas bangun dia waktunya sudah malam. Dia tidak berani makan dan kemudian dia melanjutkan puasa ya Rasulullah. Masya Allah. Akhirnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad turun ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syariatnya timimiti bijil pajar nepi ka surutna panon poe. Nah, boleh reksa mau tidur mau apa boleh tuh kan gitu. Qaulihi ta'ala, qaulihi ngadawuh lagi. Ta'ala Allah maha luhur sa Allah. Syahrul Ramazana utawi bulan puasa. Utawi puasa di bulan Ramadan. Alladzi yang telah unjila tos dilungsurkeun pihi dina sasi Ramadan. Ya Al-Qur'anu. Opo Al-Qur'anu nyaeta bentuk Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu salah satu bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Hudan sebagai petunjuk linasi kanggo jalma-jalma kabeh teu lalaki teu awewe, enggak kaya enggak miskin, bahwa Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Wabayinati jeung kanggo ngajelaskeun minal huda wal furqan perkara yang bagus, perkara yang sebagai petunjuk wal furqan ataupun juga sebagai pembeda antar hak yang batil. Faman syahida faman utawi sing sapa wonge. No, kalau bahasa kitab memang bahasa kitab Bapak Ibu Akang Teteh rata-rata ada daerah Jawa. Walaupun dia di Sunda, ngajinya dulu di Jawa. Tapi pada saat dia di Sunda, bahasanya bahasa Sunda. Saya pernah dinas di Banjar, ngajinya bahasa Banjar. Ikam nih kayak apa? Ikam ulun sudah sepadahi sama ikam. Kada boleh ini ikam. Gitu. Bujur kah? Bujur itu benar. Benarkah benar? Paman utawi sing sapa wonge syahida ingkang syahida, paman syahida
Faman utawi sing sapa wonge faman sing sahabai syahida anu nyakseni saeta minkum di antara kalian semua syahron dina syahsi dina syah apa syahron dina bulan Ramadan falyasumhu maka sarau aranjen. Syahron ini ditafsirkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam kakinya di bawahnya itu dalam syarahnya syahron bisa jadi diartikan sebagai hilal. Barang siapa yang ketemu di bulan Ramadan ketemu dengan penetapan hilal, ada hilal berdasarkan keputusan Kementerian Agama setelah menimbang dan seterusnya menetapkan dan seterusnya memutuskan menetapkan bahwa awal Ramadan jatuh pada hari ini tuh maka falyasumhu maka puasa aranjen. Kalau dulu misalnya tidak ada Kementerian Agama berdasarkan hasil ru'yah hasil hilal para alim ulama sepakat ada dari Torekot Naksabandiyah ada alir dan lain sebagainya maka falyasumhu maka puasa. Waman utawi sing sapa wonge kana anu aya sahaman faridon lamun dalam kondisi gering sakit udur au ala safarin atau ada dalam perjalanan faidatu maka kedah digentos faidatu maka kedah diganti kudu ngaganti maneh kabeh min ayamin ukhor ti hari salain bulan Ramadan pi min ayamin ukhor hari yang selain di bulan Ramadan. Tuh kalau kita sakit orang tua kita sakit, saudara kita sakit, tetangga kita sakit, yang mungkin kan tidak bisa untuk mengkodok melakukan puasa lagi, fa'iddatu min ayyamin ukhor maka harus diganti dia tidak bisa menggantinya. Itu dalam syarahnya ada maka dia harus membayar fidyah. Berapa Kang Heru bayar fidyahnya? Dalam sebagian riwayat fidyah itu bayar satu sok. Satu sok itu berapa? Satu sok itu satu genggaman gandum. Berapa dalam fikih kontemporer? Kira-kira sebesar apa yang kita makan. Kalau kita makan sehari 10.000, pagi 10.000, siang 10.000, sore 10.000, maka satu hari itu adalah 30.000 bayar fidyahnya. Kalau makan sehari 15.000, siang 15.000, sore 15.000, maka besarnya adalah 45.000. Berdasarkan penetapan Kementerian Agama, untuk bayar fidyah itu adalah sebesar satu sok sebesar 45.000. Kasih ke siapa? Fidyatu ala tu'amil miskin. Kasih fidyah kepada orang-orang yang miskin. Wala aza. Kalau ngasih fidyah itu jangan menyakitkan. Tah makanan ini mah enak. Mana macan pernah makan ayam goreng. Mana macan pernahnya makan anggun kecang. Mana macan pernahnya nyobaan soto sop misalnya gitu. Nggak usah kasihin aja. Masya Allah. Maka itu akan bisa menggugurkan sebagai pengganti puasa tanpa harus mengkodok. Tapi kalau misalnya kita bisa mengkodok maka fa'iddatu min ayyamin ukhor diganti dengan puasa pada bulan-bulan berikutnya Syawal, Hafid, Zulqa'dah, Zulhijjah terus ketemu lagi Rawah, Sya'ban, Ramadan jangan sampai ketemu Ramadan lagi. Sedikit lagi, qala Allahu qala ngandikasa Allah Gusti Allah. Nah, kita karena memang waktunya mepet ya, setiap pada subuh cukup 15 menit sampai 20 menit lagi kajian tidak ada pertanyaan. Qala Allahu qala ngandikasa Allah Gusti Allah azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyama. Kullu amalin bahwasanya tanah setiap amal perbuatan ibni Adam perlakuan amal ibni Adam lahu untuknya haji untuknya, menikah juga ibadah untuknya, zakat untuknya, apalagi sedekah untuknya, amal jariyah untuknya, wakaf untuknya. Illa siyama kata Allah kecuali puasa. Dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang ada dalam narasinya ada dalam Al-Quran makanya disebut hadis qudsi. Nah ini Abi Hurairah kan sahabat Nabi ya, hadisnya dari Abi Hurairah. Apa definisi sahabat? Adalah orang yang masa hidupnya bertemu dengan Nabi, melihat perlakuan Nabi, mendengar ucapan Nabi, ketemu dengan Nabi, ma'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan Nabi, meninggal dalam keadaan Muslim, itu disebut sahabat. Banyak orang yang hidup masa sahabat. Abu Zahal hidup masa zaman Nabi tapi meninggal tidak dalam keadaan Muslim, maka dia tidak disebut sahabat. Fa innahu li wa ana zibi karena sanyatana wa innahu bangka sanyatana perkara puasa linya eta kanggo kuring saur Allah wa ana azibi
wa ana azibi jeung kuring anu bakal ngaganjar, wa ana azibi jeung kuring bakal anu ngabayar, wa ana azibi jeung kuring bakal anu ngagaji ke cek Allah. Saya sendiri yang akan membayar perkara pahala ganjaran di bulan puasa untuk orang yang puasa, bihi kelawan dengan sabab orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Sedikit lagi. Wasiyamu junnatun, wasiyamu ari perkara puasa junnatun nyaeta wasiyamu ari puasa teh, arti gitulah. Kedudukan mubtada, wasiyamu utawi puasa iku junnatun sebagai perisai, wasiyamu ari saum teh junnatun sebagai perisai, junnatun sebagai tameng, junnatun sebagai gaman. Apa gaman? Tameng. Faida kana yaumi saumi ahadikum fala yarfus wala yasa, faida kana maka nalika ono sopaman yaumus saumi di hari saat itu mengikuti saum puasa ahadikum di antara kalian semua, fala yarfus wala yasab maka entong ngomong kotor, jangan berbicara kotor, wala yasab jangan ngajak ribut. Nah, kalau orang puasa itu nggak boleh katanya. Kalau orang puasa Ramadan, punten ana soimun, punten saya lagi puasa tuh kan. Kan dalam kajian sebelumnya pernah disampaikan tuh. Jadi salah satu ciri orang yang beriman adalah man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim falyakul khairan aw liyasmut. Maka ngomong dengan baik ataupun lebih baik dia. Masya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Masya Allah, kita bisa istiqomah. Allah takdirkan kita bisa puasa sampai hari ke 11, 12, ke 13. Sudah di 10 hari kedua. Awaluha rahmatun, awsatuha maghfiratun, wa akhiruha alaikum minadab. Mudah-mudahan kita mendapat terbebas dari api neraka. Ramadan ini adalah mesin penggerus, mesin penghancur dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, sekelam apapun masa lalu kita. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madaya wasi'al karami huwal habibu ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muftahimi. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Alhamdulillah.